Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Baiklah, wawancara kita pada saat ini akan segera kita mulaikan. Namun sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta yang sudah mau meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Silvani Lego STH dan Bapak Pendeta Theophilus Kewo STH MPD. Nah, di sini Tora mau wawancara tentang peran gereja dalam demokrasi dan HAM. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta tentang gereja mempengaruhi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di masyarakat? Jadi kalau gereja hadir kan di dunia ini untuk membawa damai, ya pastinya itu, untuk menghadirkan terang kasih Kristus bagi semua orang yang percaya. Bahkan juga tidak hanya dibatasi oleh orang-orang yang sudah bergereja, tapi dampak itu juga dinikmati oleh semua orang. Jadi gereja hadir di tengah-tengah kegelapan untuk memberi terang. Nah, apalagi berkaitan dengan hak asasi, hak asasi manusia, bagaimana gereja menyuarakan. Jadi tentu gereja itu berpusat pada ajaran Alkitab, lebih khusus tentang kisah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini dia membebaskan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dapat dikata orang-orang yang termarginalkan. Jadi kan berbicara tentang hak asasi. Jadi Kristus sudah memproklamirkan itu, dan itu yang kemudian terus diulang-ulang oleh gereja lewat pengajaran, misalnya lewat khotbah di ibadah kolom, biprah, ataupun di ibadah-ibadah mimbar jemaat. Dan bukan hanya sampai di situ, tapi juga gereja terus berperan untuk memberikan sosialisasi kepada jemaat, mengajarkan tentang bagaimana kita harus saling melindungi tentang hak-hak asasi manusia. Sama dengan pembacaan Geming belum lama ini berbicara tentang hak asasi, dan itu juga tentu sudah diajarkan kepada jemaat. Jadi kalau ditanya bagaimana gereja berperan, ya gereja sudah berperan dan akan terus berperan untuk menyuarakan tentang bagaimana hak asasi manusia itu supaya dijunjung tinggi nilai-nilai itu dalam kehidupan baik berjemaat, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga gereja tentu tidak bisa melakukan itu sendiri. Jadi ada stakeholder lain, misalnya pemerintah. Program pemerintah kan pasti itu, tapi juga itu adalah undang-undang tentang HAM. Jadi gereja berperan aktif dan bekerja sama dengan pemerintah untuk kemudian mengupayakan pengajaran, tapi juga sosialisasi dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Tambahan, kalau mau bilang peran gereja di sini berarti adanya ajaran. Itu pertama, ajaran, kemudian tindakan, dan juga pastinya ada pengaruh sosial. Nah, di sini gereja memberikan suatu ajaran mengenai kesetaraan. Artinya Tuhan menciptakan manusia itu semua sama di mata Tuhan, semua berharga di mata Tuhan. Jadi di sini gereja harus terus mengajarkan bahwa semua sama, tidak ada yang beda dalam keadaan apapun, semua sama. Tuh, sama dengan tadi pendeta bilang baru-baru mengenai di NTPJ itu tentang bagaimana Tuhan, ayat terakhir itu kan, bagaimana Tuhan datang ke dunia itu, dia hadir di dunia bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dijatuhkan. Itu mengenai rendah hati seperti anak kecil, bacaan itu sekarang
mengenai itu. Jadi di sini mau mengajarkan mengenai kesetaraan, sehingga di situ ketika gereja mengajarkan mengenai tidak adanya perbedaan, maksudnya ada perbedaan tetapi kita semua itu sama di mata Tuhan. Jadi kita harus mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama sama dengan mengasihi diri kita sendiri. Kalau orang mengaku orang ini mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi sesama. Kalau kita tidak mampu mengasihi sesama, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi itu kesetaraan. Dan juga memberi syarat keadilan, berarti di situ juga ada tindakan nyata. Jadi percuma kalau orang selalu menyuarakan mengenai keadilan, kesetaraan, tetapi tidak mampu kita wujudkan dalam tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pelayan-pelayan pun ada yang tidak menunjukkan keadilan. Dan ya itu pengaruh sosial juga. Ya, kalau ada tambahan, kalau misalnya berbicara gereja kan, gereja itu kan tidak hanya sebatas gedung. Gereja itu adalah umat Tuhan yang ada di dalam lingkaran orang-orang yang percaya. Kita orang juga, orang sebagai orang beriman, orang ini disebut gereja. Jadi kalau orang tanya bagaimana gereja berperan, bagaimana orang berperan? Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana orang berperan? Jadi ini susah dikebut, tapi intinya adalah orang semua ini berperan. Orang pun ketika berdiskusi tentang ini, sementara orang gumuli tentang ketidakadilan yang terjadi di luar sana. Jadi orang itu yang harus terus melakukan. Dimulai tentu dengan hal-hal sederhana, orang diri sendiri, orang keluarga, bahkan lingkungan di mana orang tinggal. Jadi kalau berbicara tentang peran gereja itu sudah berlangsung, sudah diupayakan, sementara berjalan dan akan terus dilanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana gereja berperan dalam mendidik umat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan hak memilih? Nah, ini sebenarnya orang boleh lihat dari kiat-kiat yang sudah dilakukan gereja, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan gereja berkaitan dengan bagaimana terus memberi hak suara, kan? Nah, gereja juga itu adalah gereja yang berdemokrasi. Contoh misalnya, ketika ada pemilihan pelayan khusus, ya, pemilihan khusus misalnya, kan itu jemaat di tiap-tiap kolom itu memberikan hak suara, dan suara yang terbanyak, ya itulah yang jadi dengan landasan itulah yang Tuhan tentukan, yang telah Tuhan pilih. Jadi sebenarnya gereja itu sementara melakukan praktik demokrasi. Artinya mendengarkan atau melihat suara-suara terbanyak. Contoh juga dalam mau mengambil tindakan misalnya tentang program-program pelayanan yang ada dalam gereja. Orang pernah dengar mungkin ada lewat sidang majelis jemaat. Pertama ada rapat sidi jemaat. Jadi rapat sidi itu diadakan di tiap-tiap kolom. Di tiap-tiap kolom itu jemaat memberi pendapat, jemaat memberi masukan, dan kemudian masukan-masukan dan pendapat itu ditampung kemudian digumuli dalam sidang majelis jemaat yang dihadiri oleh pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, pendeta, guru agama. Nah, baru kemudian itu diputuskan pendapat mana yang harus dijalankan, yang program jangka panjang, program jangka pendek. Ya. Jadi intinya di situ gereja sudah sementara melakukan itu. Jadi dari segi kehidupan bergereja pun demikian. Maka ketika misalnya hak suara, baru-baru ini orang ada dalam pilkada, pemilihan kepala daerah. Jadi gereja juga tentu berperan. Sebelum itu sudah dikeluarkan MTPJ berkaitan dengan kelangsungan pemilihan, tentang siapa yang Tuhan tetapkan. Dan juga di ibadah-ibadah jemaat terus didoakan, terus digumuli. Dan para pengajar-pengajar yang ada di gereja, nah ini berbicara begini, yang ada di gereja terus memberi pengajaran-pengajaran supaya memilih dengan hati nurani. Jadi gereja menjaga
marwah dalam kehidupan demokrasi, peristimewa dalam ketika memilih pemimpin. Jadi gereja menjaga itu. Jadi itu yang dilakukan gereja. Baik, selanjutnya, bagaimana ajaran gereja mengenai kasih dan persaudaraan dapat mendukung nilai-nilai demokratis dalam masyarakat? Coba ulang, bagaimana? Bagaimana ajaran gereja mengenai kasih dan persaudaraan dapat mendukung nilai-nilai demokratis dalam masyarakat? Ajaran gereja, ya, ajaran mengenai perdamaian, juga perdamaian, persaudaraan, dan apa ya? Dengan apa ya? Ya, ajaran kasih. Nah, menghormati, menghargai, memperhatikan orang-orang yang lemah. Contoh kalau ada program dari gereja atau jemaat itu juga mengenai diakonia. Kalau kalian di gereja sini ada puasa dan puasa diakonal, dan itu diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, misalkan mereka yang dikategorikan atau yang kurang mampu, janda juga, kasebras. Begitu juga ada bentuk kepedulian, pelayan yang tinggi, berdoa akan kasih penguatan, kasih kekuatan. Dan selain itu juga gereja terus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh artinya memaafkan dan mengampuni. Jadi ketika kita mampu mengasihi musuh, dalam hal ini orang yang membenci kita atau orang yang merendahkan kita, kalau orang mampu mengasihi itu, maka pasti akan mempengaruhi sesama, sehingga di dalamnya akan muncul kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain, sekalipun memang seringkali adanya konflik, adanya permasalahan dalam kehidupan bersama di tengah jemaat dan juga di tengah masyarakat. Jadi itu ajaran-ajaran mengenai kasih, perdamaian, dan lain sebagainya, peduli terhadap sesama. Kalau berbicara tentang ajaran tentang itu, apa pertanyaannya? Ajaran kasih dan persaudaraan. Kasih dan persaudaraan. Sama yang kita bilang tadi, bahwa orang itu, orang percaya, orang Kristen itu fokus hidup kita ada kepada Kristus, karena dia adalah sumber dari segala hikmat, sumber pengajaran ada pada Kristus. Karena cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu berpusat pada Kristus, kristokrasi, kristosentris. Jadi orang sebagai gereja pun terus menggumuli itu untuk terus mengejawantakan apa yang Kristus ajarkan. Dalam hal ini tentang mengasihi, sama dengan Pendeta Sila bilang tadi, bahwa kasih orang Kristen itu tidak seperti kasih yang diwartakan oleh dunia. Contoh, kasih yang diwartakan oleh dunia ketika Nana kasih ini, kita kasih ini. Artinya kalau Nana baik ke kita baik pengana. Tetapi kasih dalam ajaran Kristen itu bukan seperti itu. Orang harus terus mengasihi, sekalipun yang menerima kasih dari apa yang Tuhan nyatakan itu orang yang membenci, orang yang memusuhi. Tuhan Yesus ajarkan orang untuk mengampuni berapa kali? Ada yang ingat? 70 kali 7 kali. Ini bukan berbicara soal angka berapa 70 kali 7 kali dan sekian, tetapi ini tentang keharusan, keseriusan ajaran Yesus tentang kasih kepada semua orang, tentu kepada semua orang. Nah, juga kemudian tentang bagaimana memelihara hubungan yang baik itu. Ya, hubungan yang baik itu menjadi nyata kalau itu
ada kasih. Kalau tidak ada kasih, maka hubungan yang baik hanya sebatas saling sapa atau hanya semu. Orang bilang lain di hati, lain di bibir, lain di muka. Nah, itu udah pada senyum-senyum, padahal itu di hati ternyata ada simpang-simpang sesuatu. Nah, gitu. Jadi kasih itu yang harus terus ajarkan, sebarkan. Disebarkan itu tentu melalui perilaku hidup kan, perilaku hidup kan. Kalau kasih itu menjadi nyata, maka perdamaian itu akan datang dengan sendirinya. Perdamaian itu akan datang dengan sendirinya. Banyak kisah Alkitab yang mengajarkan tentang bagaimana hidup rukun dan damai. Itu dalam Mazmur pun banyak diajarkan itu. Seperti embun yang mengalir ke janggut Harun, minyak yang mengalir dari janggut Harun. Itu kan ajaran-ajaran yang sebenarnya mau menyampaikan bahwa ketika orang hidup rukun dan damai, ya pasti itu berkat Tuhan mengalir dalam orang kehidupan. Berkat yang tidak hanya diukur oleh materi, tetapi berkat hati damai sejahtera. Jadi gereja juga seperti yang terbilang pertama, hadir di dunia ini untuk membawa damai, untuk menerangi kegelapan. Jadi orang gereja misalnya, orang yang tidak cuma nyaman di tempat ini, tetapi orang harus lihat keluar, mana tempat-tempat yang membutuhkan, mana tempat-tempat yang membutuhkan orang perhatian. Orang di rumah semua orang makanan, minuman orang ada, orang bilang ada di zona nyaman. Tetapi orang pun harus ketika mau untuk berkarya di dunia ini, orang harus mulai keluar. Pergi keluar berkarya, jadi berkat untuk banyak orang ya. Dari terang pergi ke kegelapan untuk memancarkan terang itu. Jadi kalau ada salah kata ya maklum. Jadi maksudnya dari terang, dari gereja dipanggil keluar untuk membawa terang. Jadi tentu sebenarnya gereja ini kan atau orang percaya itu awalnya tentu memang bilang pertama ada dalam keberdosaan. Jadi oleh karena pengorbanan Kristus diangkat oleh Kristus, diangkat ya pasti dari tengah-tengah kegelapan, untuk menjadi terang, diutus ke dalam dunia. Jadi mungkin itu dulu. Bagaimana pendeta kalau di saat orang sudah diterangkan ke orang yang di lingkungan itu tidak terima dengan orang ke perlakuannya? Terus lakukan itu. Kalau orang jadi terang kan berarti orang terus menerangi. Namanya gelap, pasti kita akan menerangi kegelapan itu. Sekalipun memang tantangan ada pasti. Jadi itu memang justru karena itu gereja hadir. Jadi justru karena itu gereja hadir. Karena begini, kalau saya mau terang, itu untuk apa ada gereja? Saya mau terang. Justru karena masih ada yang gelap-gelap ini, maka gereja harus ada di situ. Misalnya begini, ya orang so bersikap adil, bersikap benar, baik kepada semua orang. Tapi kenapa orang-orang di sekitar itu rasanya tidak terpengaruh? Masih juga hidup dalam ini, bahkan mungkin menyakiti orang yang sudah melakukan hal-hal yang benar. Tuhan Yesus bilang, orang harus terus lakukan itu. Orang jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Dasarnya apa? Orang itu sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana gereja berperan dalam mendukung atau mengkritik kebijakan politik yang berdampak pada hak asasi manusia? Jadi dia berbicara tentang kritikan, gereja mengkritik. Ya itu. Di dalam Alkitab itu kan berisi pengajaran. Tentu pengajaran-pengajaran yang menegur, gereja ajaran-ajaran yang menegur, memperbaiki kesalahan itu. Jadi ketika misalnya gereja berkhotbah, jemaat atau pendeta pelayan Tuhan berkhotbah, jemaat itu pasti beragam. Ada petani, ada orang-orang yang
yang aktif dalam berpolitik, ada orang jadi beragam. Jadi ketika ajaran itu dibentangkan lewat mimbar, maka itu memberikan teguran-teguran, memperbaiki kesalahan. Jadi gereja memperbaiki kesalahan dengan berlandaskan firman Tuhan. Apalagi berbicara tentang apa tadi? Kritik hak asasi manusia. Kritik. Yaitu ajaran-ajaran itu ya pasti berisi dengan kritikan-kritikan terhadap perkembangan dunia sekarang. Memang ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita luas, karena ini mungkin orang akan berupaya untuk menjawab secara praktis, tapi ketika orang mau berbicara tentang hal itu akan panjang pasti. Itu bukan cuma 2, 3, 4 lembar, itu menjadi panjang karena banyak sebenarnya peran gereja untuk mengkritisi agama itu. Hadir ya itu untuk memperbaiki apa yang salah, untuk memberitakan ajaran-ajaran yang benar. Semua agama pasti berdemikian, karena tidak ada agama yang mengajarkan tentang hal-hal yang buruk, apalagi ajaran agama Kristen. Orang baca Alkitab, banyak kisah-kisah Alkitab yang dapat orang pelajari, dan itu hal-hal yang memberikan ajaran tentang kebenaran. Jadi ketika ada yang salah kemudian orang tegur, ya pasti dengan harapan mereka akan sadar dan memperbaiki dorong ke kesalahan. Kita sih. Nah Bapak, dan tadi kan peran gereja dalam mengkritik politik dalam pada hak asasi manusia. Nah ini sebaliknya, apakah orang sebagai anak muda atau remaja bisa mengkritik atau menegur salah satu oknum dari pelayan khusus begitu yang menolak pelayanan ada di gereja mereka seperti Rebana Banners begitu. Mereka menolak karena itu orang bilang itu orang gemim semua ikon yang gereja-gereja yang di sebelah seperti GPDI begitu. Apakah orang boleh menegur secara langsung? Karena yang di khotbah pernah dengar, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apakah boleh? Yang semua geming. Memang kok begini, masalah Rebana dan Banners itu memang hal-hal yang kebanyakan muncul sekarang, masalah-masalah tentang itu. Karena secara gemim itu terbiasa dengan kegiatan ibadah zaman-zaman lampau, dari bagaimana gereja dibawa ke sini oleh Riedel dan Schwartz. Mereka tentu menganut paham ajaran Calvinis, ada juga yang Lutheran. Nah, dalam gereja reformasi Calvinis itu orang boleh lihat, mungkin kalau untuk sekarang di Geming yang secara DP bangunan masih dalam nuansa gereja Reform, itu ada di Sion Tomohon. Saya pernah masuk di Sion Tomohon? Belum pernah. Di gereja itu nggak ada gambar, nggak ada apa, cuma ada bunga. Nyanda. Jadi gereja yang dorong mau bilang, kalau orang mau bilang cuma rupa gedung begitu biasa. Tapi ya itu memang sesuai dengan bagaimana tuh orang-orang dulu dalam kehidupan bergereja. Nah, memang juga terkait dengan Rebana Banners itu banyak kan jemaat-jemaat atau jemaat-jemaat tua-tua. Orang mungkin masih terbawa dalam suasana ibadah-ibadah yang sama lampau. Orang cuma yang penting ada keyboard. Orang ada yang menentang tuh gitar, drum dan lain sebagainya. Memang Rebana dan Banners ini memang hal yang positif dari segi dalam kehidupan terlebih khusus anak muda dalam bergereja.
gereja, orang butuh ini. Karena ini tentu membawa kreativitas dalam beribadah. Jadi kalau kita berpandangan soal bagaimana orang boleh menegur langsung, Pak ini pelayan khusus, nah apa orang tegur langsung, tapi bagaimana cara orang menegur, bagaimana cara orang untuk menegur. Karena pelayan khusus pun orang ketika berbicara di depan jemaat menolak tentang ini, ya, itu yang sebenarnya orang harus kritisi itu bukan di forum ketika ada di luar sidang. Semua itu dibawa dalam sidang. Mungkin orang pernah menegur itu mungkin di sidang majelis jemaat misalnya. Oh jangan, ada benders, ada rebana. Ini terong susah meringan, terong sudah ada di sebelah. Menari-nari dan lain sebagainya. Jadi ketika orang mau begitu ada DP wadah, DP sarana. Tegur misalnya, kalau orang misalnya yang misalnya contohnya subsidi atau ketika orang belum subsidi bilang lupa orang tua apa coba bilang akan ini positif. Jadi Tuhan juga memberi pengajaran lebih baik tegurannya nyata daripada kasih yang tersembunyi, tentu sesuai dengan konteks waktu itu. Tapi ketika orang mau ada dalam konteks ini tidak menghilangkan makna firman, tetapi dilakukan berdasarkan dengan hikmat. Karena begini, orang butuh Bapak Yesus kan, ya pasti oke lah, orang dengar dan apakah orang tanggapi. Justru pasti akan berdebat dengan orang, soal itu, akhirnya kacau. Jadi ada di sarana, orang tegur itu tapi lewat sarana. Jadi gereja enak juga ketika menolak ini, semena-mena untuk hak-hak untuk menyuarakan. Tapi ada DP wadah yang gereja siapkan. Ya, kalau menurut pandangan pribadi, perubahan definisi sebenarnya bagus. Itu untuk menghidupkan suasana ibadah. Tapi juga tentu disesuaikan dengan gerakan dan juga karena begini. Ada tadi lihat di jemaat-jemaat lain, yang ada di tempat itu ada, tapi di jemaat-jemaat lain ada kadang-kadang memberi gerakan sesuai dengan lagu. Yang mungkin karena baru belajar mungkin. Jadi perlu diketukan itu memang harus dirancang dengan baik, sesuaikan dengan musik. Ada kan gereja musik ini tuh depan dengar, jadi jemaat umumnya ini sudah terganggu. Ada kan gereja misalnya di ruang gedung nggak sebesar rupa misalnya di Maluku, di Rite. Nah ini dong pak. Jadi kan terganggu tuh jemaat paling tuh opak sebelah ya kali ini terus ini sudah dapat dengar. Ini tuh rebana tak sudut tuh. Nah jadi itu. Terus tuh ini menurut ini mengenai kegiatan Kang. Kalau misalkan mungkin di gereja, maksudnya begini, mungkin yang saya tangkap ada versus yang menentang kegiatan banners dan rebana. Karena pernah kata orang diri terjadi hal itu karena dia bilang begini, kenapa kok mesti banners dan remaja? Kenapa enggak paduan suara choir? Tahu-tahu deh itu memang memuji Tuhan, padahal kan memuji Tuhan juga boleh dalam tarian, dalam tarian itu memuji Tuhan. Dan kalau mau bilang mau tegur secara langsung, kalau pelayan khusus mungkin ya sama yang pendeta tadi bilang tadi ada DP wadah. Misalkan kalau dari orang sini ada penatua remaja yang datang terdepan pasti yang membela anak-anak remaja, dan di situ kan mau kasih sampaikan. Dorang kan tak tahu yang dorang merasa terganggu itu kenapa mesti musik yang berisik. Jadi di situ penatua remaja coba menjelaskan bahwa musik-musik sekarang memang seperti itu, apalagi di kalangan anak remaja, pemuda mengikuti perkembangan zaman. Tapi bukan berarti itu sembarang musik, bukan seperti itu, tetapi itu lagu rohani, itu ada DP makna, DP pesan teologis, sama dengan yang dibawakan tuh tarian rebana dan banners kan ada DP makna teologis. Jadi bukan sembarang kata menarik, kecuali sama pendeta bilang tadi baru mungkin kalau memang mau rebana banners, tetap dorong ada dapat saya bilang teori yang mana kalau mau bikin gerakan seperti ini dia tahu kok daripada Ranggil coba bilang gitu. Jadi bukan sembarang menari
Jadi di situ mau ditunjukkan bagaimana penyembahan kepada Tuhan, gitu kan? Bagaimana orang mau apalagi penyembahan, bentuk pengakuan dosa mungkin tuh varian-varian seperti itu. Jadi kan tuh jelaskan. Nah di situ kan tuh yang orang nggak tahu, apalagi tuh tua-tua dong kan rasa terganggu sekali dengan musik-musik seperti itu. Jadi Penatua Remaja coba jelaskan bahwa kita juga harus memfasilitasi anak-anak muda, pemuda dan remaja. Mereka nyaman dengan seperti itu, berarti mereka akan melayani Tuhan dengan hobi atau menurut potensi dan talenta karunia yang ada dalam diri. Karena bisa menari, jadi melayani Tuhan lewat menari. Memberi diri dalam meluangkan waktu untuk pelayanan, ikut kegiatan, tapi juga pelayanan di gereja, kan seperti itu. Jadi menurut saya, kalau misalkan dari remaja ingin menyampaikan itu, kenapa Yesus bilang begini? Sampaikan ke Penatua Remaja, pasti Penatua Remaja akan sampaikan itu dan akan meluruskan dan mencoba menjelaskan mengenai kegiatan ini, maksud dan tujuan. Kamu setama dari kita. Memang gak orang yang boleh orang langsung musuh salah. Yesus ini bagi-bagi orang, atau orang yang tua-tua di jemaat. Orang nak mungkin musuh salah pada orang karena ini juga ajaran yang terus orang pertahankan. Dan orang bersyukur karena itu. Artinya apa? Karena orang beneditas sampai sekarang itu tetap bertahan, tetap utuh. Jadi mungkin kalau bersama yang kita bilang tadi, dalam setiap gerakan Pemers dan Rebana itu ada unsur-unsur teologis di dalamnya, pengakuan dosa, penyembahan dan pujian dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya gereja. Jadi itu bekerja sama dengan bukan hanya di wilayah jemaat tapi juga dengan sinode. Jadi menurut kita supaya tidak ada yang mau terjadi rupa apa yang dikatakan tadi untuk RPL semua harus perlu disosialisasikan pada jemaat, supaya diberi pemahaman kepada jemaat bahwa ini sebenarnya yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Ini hal-hal positif. Jadi ketika orang sosialisasikan, orang paham, ya pasti semua berjalan dengan lancar. Apalagi kalau lagu bahasa Inggris, orang kan tidak mengerti. Mungkin kalau lagu bahasa Indonesia, jadi boleh kalau misalkan mau technical meeting, mungkin dari Penatua Remaja dengan tim kerja yang PG mau sampaikan kalau boleh lagu-lagu rohani juga, lagu-lagu Indonesia, supaya jemaat mengerti, apalagi itu tua-tua, orang tidak mengerti itu apa, jadi mau menari pun orang tidak mengerti. Nah begitu. Jadi mungkin itu yang sampai orang tua menantang. Ya, pertanyaan terakhir. Apa tantangan yang dihadapi gereja dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia? Tantangan pertama mungkin sumber daya. Jadi maksudnya itu tantangannya untuk mempromosi sumber daya. Mempromosikan demokrasi dan HAM. Maksudnya keadaan sumber daya dan keadaan yang mana menjelaskan sebentar gitu. Masih mau coba mau jelaskan. Tantangan selanjutnya mungkin mengenai kadang gereja mempromosikan tentang HAM dan demokrasi, tetapi dianggap sebagai tantangan di luar, maksudnya kan ada yang menganggap misalkan itu mempengaruhi keyakinan dan ajaran mereka gitu kan. Jadi itu mungkin salah satu tantangan. Dan mungkin kalau berbicara soal tantangan, orang di daerah Minahasa sini tidak terlalu merasakan itu, karena kehidupan bergereja di Minahasa ini aman dan baik-baik saja. Tapi kalau mungkin mau bertanya ke teman-teman atau klien-klien tuan yang ada di Sumatera sana, nanti mau masuk kantor saja harus pakai rompi seragam itu, bagaimana mungkin bisa dikatakan itu hak asasi manusia atau apa? Jadi tantangan-tantangan itu memang ada yang dari luar, ada juga yang dari dalam. Tapi kalau berbicara tentang dari luar, mungkin itu pengaruh-pengaruh dari memang tentu tidak semua, tapi ada ajaran-ajaran yang
Apa kamu bilang kalau Islam, apa kamu bilang kalau kamu pilih yang katanya moderat. Baru ada juga yang apa, yang satu lawan dari moderat itu ya pokoknya ajaran-ajaran yang apa noh dapat konflik kata antar anarkis agama. lawan itu. Tantangan mungkin konflik antar agama juga. Seringkali gereja sering dianiaya, mewartakan kabar baik, mau menyampaikan tentang atau mempromosikan tentang HAM atau demokrasi atau tentang kedamaian, tapi memang gereja berusaha untuk bertahan, karena gereja kan itu bukan gedung, jadi gedung-gedung nggak apa bisa hancur, dirusak dan lain sebagainya. Selama orang-orang itu masih ada, maka terus menyuarakan tentang itu akan tetap ada. Karena ya memang itu di sisi lain orang bersyukur bahwa orang ini ada di negara yang demokratis. Ya. Pemerintah juga berupaya untuk mewujudkan itu. Tapi ya namanya orang Indonesia ini luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kadang-kala ada yang nanti sudah terjadi baru ditindaklanjuti. Kebanyakan begitu orang negara. Nanti sudah jadi dulu baru. Lu bilang kalau sekarang nanti viral dulu, belum proses. Jadi selama belum viral, belum proses. Nah itu yang kadang-kala memang ketidakadilan yang dialami oleh gereja. Itu tantangan. Karena itu bagaimana orang mau mempertahankan orang beriman itu saja tantangan. Karena orang terlena. Dia bilang kau suka aman, sini jodohin orang. Karena di situ nggak akan mau aman. Nah itu kan tantangan. Jadi orang gereja umumnya harus menyuarakan tentang ini, tapi secara batin berumur. Ya, tapi itu sesuai firman Tuhan kan, tolong terus dikuatkan, tolong terus dimampukan, maka mampu untuk menghadapi itu. Ada tambahan ya? Kalau tadi kita bilang sumber daya, itu maksudnya keterbatasan sumber daya. Misalkan di kalangan wilayah orang miskin, terpinggirkan, kadang itu menjadi tantangan untuk mempromosikan mengenai HAM, mengenai HAM, baru konflik agama, konflik antar agama. Kalau di Minahasa mungkin ya ada di luar pasti ada tuh konflik antar agama. Jadi yang memberikan tantangan terbesar untuk menyuarakan. Jadi kalau kita ke pemahaman begini, saya tantangan terbesar itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam, dari orang percayanya sendiri. Kadang-kadang gereja yang ada di daerah aman, tapi kenapa bisa pecah? Jemaat bikin gereja. Sekarang di Minahasa kan banyak sekali gereja, karena mungkin ada itu rasa aman itu tinggi, jadi mau pecah saja bikin gereja. Coba di luar dulu begitu, ente mau bangun gereja saja pasti mati. Jadi tantangan itu sama betul, tantangan itu paling besar sebenarnya dari dalam. Kalau dalam kuat, bagaimanapun di luar pasti gereja mampu untuk menghadapi itu. Dari semua tantangan-tantangan yang ada. Ini mungkin itu. Ada lain? Sudah. Nah, jadi mungkin kesimpulan dari wawancara terempat pada saat ini adalah peran gereja dalam demokrasi dan HAM itu bukan dari gerejanya tapi dari orangnya, karena seperti yang Bapak sudah bilang tadi, gereja itu bukanlah gedungnya tapi orangnya. Bagaimana kita sebagai umat dari gereja tersebut, orang yang percaya, kita bisa menyuarakan atau melakukan tindakan untuk mempertahankan demokrasi dan HAM di pada masyarakat ini. Jadi baik, sampai di sini wawancara kita pada saat ini. Kita akan tutup wawancara kita dan akan ditutup dengan doa. Silakan Efrata. Sebelum kita menutup wawancara kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami sudah menyelesaikan proses wawancara kami di sore menjelang malam ini. Di saat ini Tuhan, di ujung wawancara ini kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga kami dari awal hingga akhir wawancara ini. Meskipun dalam keadaan hujan atau cuaca yang buruk, Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa untuk kedua pendeta yang sudah hadir dan sudah mau memberi diri di saat ini. Tuhan kiranya memberikan berkat, memberikan
berkat yang melimpah di dalam keluarga ini ya Tuhan. Biarlah Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka harapkan menjadi suatu yang dipandang oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang sudah boleh datang di tempat ini, yang sudah boleh membawakan wawancara di sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau juga memberkati kami di dalam studi kami, sehingga setiap proses kami kiranya dilancarkan oleh Tuhan. Ini yang doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Amin. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Theophilius Kio STH MPD dan Ibu Pendeta Silvani Lego STH. Semoga Ibu dan Bapak Pendeta bisa dikaruniakan Tuhan untuk kebaikan dan mungkin bisa dikaruniakan Tuhan untuk kedepannya mempunyai anak yang bisa meneruskan kebaikan dari Ibu dan Bapak Pendeta kedepannya. Sampai di sini wawancara kita. Terima kasih. Terima kasih.